Malam itu hujan turun deras membasahi tanah kampung yang sudah mulai sepi. Dari balik jendela kayu yang terbuka sedikit, tangan halus seorang wanita paruh baya mengelus-elus gelas kopi panas. Matanya tak lepas menatap ke arah gang kecil, tempat suara langkah kaki pelan terdengar semakin mendekat. "Datang juga kamu, nah," bisiknya, nyaris seperti doa yang berdosa. Rizky, 19 tahun, cowok remaja lugu tapi penuh rasa ingin tahu. Asli Surabaya, baru lulus SMA dan sedang liburan panjang di kampung halaman ibunya. Tubuhnya jangkung, kulit sawo matang, dan punya senyum yang gampang bikin orang salah paham. Tante Rini, 39 tahun, janda beranak satu yang tinggal sendiri sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu. Punya aura keibuan, tapi juga menyimpan sisi misterius. Lahir dan besar di kampung pinggiran Mojokerto. Rambut hitam panjangnya sering dicepol seadanya, tapi selalu wangi dan rapi. Rizky sebenarnya cuma ingin main ke rumah sepupu jauhnya. Tapi waktu itu rumah sepupu kosong. Yang membukakan pintu justru Tante Rini, perempuan yang sering disebut-sebut di kampung sebagai Tante Idaman. Ia menyambut Rizky dengan senyum tipis dan tatapan yang agak lama. Terlalu lama. "Mampir dulu aja, Le," katanya sambil mundur, membiarkan pintu terbuka lebar. Rizky ragu sejenak, tapi hawa dingin dari hujan memaksa kakinya masuk. Di dalam rumah, suasana terasa hangat dan sunyi. Ada bau pandan dan kopi. Rizky duduk di ruang tamu yang dipenuhi perabotan kayu tua. Tante Rini masuk ke dapur, tapi suara sendok dan gelas yang beradu seperti irama pelan yang menggoda. Dia datang membawa 2 cangkir kopi. "Masih inget aku enggak?" tanyanya sambil duduk di sofa sebelah Rizky. Rizky tersenyum malu. "Ingat, dulu sering main ke sini waktu kecil." "Sekarang udah gede, ya," ucap Tante Rini sambil menatap mata Rizky. Pandangannya dalam dan berani. Hening beberapa detik. Hujan di luar makin deras. Rizky meneguk kopinya. Tangannya gemetar sedikit. Tante Rini melihatnya dengan kepala sedikit miring, lalu meletakkan tangannya di atas paha Rizky. "Kamu dingin ya?" bisiknya pelan. Digri Rizky terdiam, tapi dia tidak menolak. Perlahan, jarak antara mereka makin tipis. Bukan cuma jarak fisik, tapi juga jarak batas yang selama ini dijaga. Rizky merasa seperti sedang berjalan di jembatan kayu yang rapuh. Tahu itu bahaya, tapi langkah kakinya tak bisa berhenti. Tante Rini dengan tatapan tajam dan suara rendahnya menggiring Rizky masuk ke dunia yang belum pernah dia jamah. Dunia yang berbahaya, tapi juga penuh rasa penasaran. Tangan Tante Rini masih bertengger di paha Rizky, tidak bergerak, tapi cukup untuk membuat jantung remaja itu berdetak tak karuan. Hujan makin keras menghantam atap rumah, seperti menenggelamkan suara hati yang mencoba menolak, tapi kalah oleh rasa ingin tahu yang terlalu besar. Rizky menoleh, mencoba membaca ekspresi di wajah Tante Rini, tapi yang dia lihat hanya senyum kecil yang tidak jelas maksudnya, antara simpati, godaan, atau sekadar senyum seseorang yang sudah tahu apa yang akan terjadi. "Aku kesepian, Ki," ucapnya tiba-tiba, suaranya pelan, nyaris tenggelam di antara suara hujan. Rizky menelan ludah. "Aku juga." "Kadang." Tante Rini tertawa pelan, lalu berdiri. "Sini," katanya sambil melangkah menuju kamar di belakang. Dia tidak menoleh, tidak memaksa, tapi langkahnya tenang, seperti tahu Rizky akan mengikutinya. Dan benar saja, beberapa detik kemudian Rizky berdiri, menatap punggung wanita itu, lalu berjalan pelan di belakangnya. Kamar itu remang-remang, bau melati samar tercium dari sudut ruangan, entah dari parfum atau pengharum ruangan. Di meja kecil dekat tempat tidur, ada foto lama Tante Rini dengan suaminya, tersenyum bahagia. Rizky menatap foto itu sejenak, lalu matanya kembali pada sosok perempuan yang kini berdiri membelakanginya, perlahan melepas kain daster tipisnya.
Kamu boleh pergi kapanpun kamu mau, ucap Tante Rini, masih membelakanginya. Tapi kalau kamu mutusin buat tetap di sini, kamu harus tahu, ini bukan main-main. Rizky tidak menjawab, tapi langkahnya maju. Tangan kirinya terulur, menyentuh punggung Tante Rini yang hangat, lembut, dan nyata. Nafasnya mulai berat, kepalanya penuh pertanyaan, tapi tubuhnya tak peduli. Detik berikutnya, tubuh mereka sudah saling mendekap, bibir saling mencari, dan waktu terasa berhenti. Tak ada lagi suara hujan, tak ada lagi logika. Hanya dua manusia yang sepi, yang akhirnya saling menemukan pelarian. Tangan Rizky menyusuri lekuk tubuh yang terasa asing, tapi menggoda. Sementara Tante Rini mencium lehernya, seperti menghafal aroma tubuh yang jauh lebih muda dari usianya. Jangan bilang siapa-siapa ya, bisik Tante Rini, sebelum akhirnya malam itu berubah jadi rahasia paling liar yang pernah Rizky simpan. Pagi harinya, matahari belum naik sepenuhnya. Cahaya jingga menyelinap masuk dari celah tirai, memantul di kulit Rizky yang masih hangat oleh sisa malam. Ia membuka mata pelan, tubuhnya masih menyisakan rasa asing, antara puas, bingung, dan ketagihan. Di sebelahnya, Tante Rini masih tertidur, tubuhnya hanya tertutup selimut tipis. Nafasnya tenang, wajahnya terlihat lebih muda dalam damai seperti itu. Rizky menatapnya lama, tangannya nyaris ingin menyentuh pipi wanita itu lagi, tapi urung. Dalam kepalanya, suara-suara mulai berdatangan. Ini salah, Kai. Ini nggak bener. Tapi kok rasanya... Ia bangkit perlahan, mengambil bajunya yang berserakan di lantai. Tapi baru saja ia berdiri, suara Tante Rini terdengar. Pelan, tapi jelas. Mau pergi? Rizky menoleh. Tante Rini sudah membuka mata, memandangnya tanpa senyum, tapi juga tanpa marah. Enggak, aku cuma enggak tahu. Aku bingung, jawab Rizky jujur. Tante Rini duduk, menarik selimutnya lebih erat ke tubuh. Aku juga, katanya, tapi aku nggak nyesel. Kalimat itu membuat dada Rizky hangat. Ia berjalan kembali, duduk di tepi ranjang, menatap wanita itu yang kini lebih dari sekadar tante kampung di matanya. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang belum punya nama, tapi terasa nyata. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu depan, 3 kali. Cepat dan keras. Tante Rini langsung tegak. Siapa itu? Gumamnya. Rizky menatapnya, ikut gugup. Jangan-jangan... Diam dulu, bisik Tante Rini. Ia bangkit, meraih dasternya, dan mengenakannya dengan cepat. Langkahnya tergesa keluar kamar. Rizky berdiri di balik pintu kamar, menahan napas. Dari ruang tamu terdengar suara laki-laki. Bu Rini, saya mau ambil motor, kuncinya katanya ibu yang pegang. Rizky menutup matanya, pelan-pelan menyandarkan punggung ke dinding. Itu suara Mas Galih, tetangga sebelah rumah yang semalam sempat dia lihat nongkrong dekat pos ronda. Laki-laki duda juga, tapi jauh lebih muda dari Tante Rini. Dan tiba-tiba, dari balik dinding, Rizky dengar nada suara Tante Rini berubah. Ramah, lembut, bahkan ada sedikit tawa di sana. Rizky menggigit bibir. Ada rasa aneh di dadanya, panas, kesal, cemburu. Sementara di luar kamar, suara Mas Galih makin dekat, dan Rizky baru sadar. Sepatu dia masih di teras depan. Langkah kaki Mas Galih terdengar masuk sampai ruang tengah. Rizky berdiri diam di balik pintu kamar. Jantungnya menghentak seperti genderang perang. Napasnya cepat, pikirannya kacau. Dia belum sempat menyembunyikan sepatu. Dan di ruang depan, suara Mas Galih terdengar semakin dekat dengan arah suara pintu kamar. Itu sepatu siapa, Bu? Tanyanya tiba-tiba. Tante Rini terdiam sepersekian detik, tapi cepat sekali dia menanggapi, oh itu, sepatu anak saudaraku, semalam numpang nginap, kebasahan gara-gara hujan. Kok tumben? Nggak pernah dengar ibu punya saudara yang muda. Suara Mas Galih terdengar penasaran, tapi dibungkus senyum basa-basi.
Rizky bisa mendengar langkah kaki Mas Galih menjauh sedikit. Tapi kemudian, suara itu kembali. "Boleh numpang ke kamar mandi, Bu? Sekalian ngambil air." Digri Rizky panik. Kamar mandi ada di belakang, harus lewatin kamar ini. Tante Rini tahu itu. Aduh, airnya mati dari pagi, Mas," ujar Tante Rini cepat. Dengan suara dibuat kesal, "Saya juga belum sempat nyuci muka." "Walah, ya wis, saya balik lagi nanti sore ya, Bu." Langkah kaki akhirnya menjauh, pintu depan berbunyi. Lalu, sunyi. Rizky menarik napas panjang, duduk di tepi ranjang dengan wajah tegang. Tak lama kemudian Tante Rini masuk kamar, dan begitu pintu ditutup, dia tertawa pelan sambil menggeleng. "Kamu itu, sepatu ditinggal di luar gimana sih?" katanya sambil mendekat, menampar pelan lengan Rizky. "Maaf." Rizky menunduk, tapi wajah Tante Rini nggak marah sama sekali. Malah dia duduk di pangkuan Rizky, menatapnya dengan tatapan yang beda, lebih dalam, lebih berani. "Kamu cemburu?" tanyanya tiba-tiba, dengan senyum nakal di bibirnya. Rizky diam, lalu angguk pelan. Tante Rini mencium lehernya, pelan. "Bagus." Tangannya menyusup di balik kaos Rizky, sementara tubuh mereka kembali terjebak dalam panas yang belum sempat reda sepenuhnya sejak malam tadi. Tapi kali ini bukan hanya nafsu. Ada sesuatu yang lain, perasaan yang membuat sentuhan mereka jadi lebih berarti dan lebih berbahaya. Di luar, suara ayam mulai berkokok. Kampung mulai hidup. Tapi di dalam kamar itu, dua orang sedang bermain dengan api. Dan mereka sadar betul, api itu suatu saat bisa membakar segalanya. Langkah kaki Mas Galih terdengar masuk sampai ruang tengah. Rizky berdiri diam di balik pintu kamar, jantungnya menghentak seperti jenderang perang. Napasnya cepat, pikirannya kacau. Dia belum sempat menyembunyikan sepatu. Dan di ruang depan, suara Mas Galih terdengar semakin dekat dengan arah suara pintu kamar. Itu sepatu siapa, Bu?" tanyanya tiba-tiba. Tante Rini terdiam sepersekian detik, tapi cepat sekali dia menanggapi. "Oh itu. Sepatu anak saudaraku. Semalam numpang nginap, kebasahan gara-gara hujan." "Kok tumben? Nggak pernah dengar ibu punya saudara yang muda." Suara Mas Galih terdengar penasaran, tapi dibungkus senyum basa-basi. Di sebelahnya Tante Rini masih tertidur, tubuhnya hanya tertutup selimut tipis. Nafasnya tenang, wajahnya terlihat lebih muda, dalam damai seperti itu. Rizky menatapnya lama, tangannya nyaris ingin menyentuh pipi wanita itu lagi, tapi urung. Dalam kepalanya, suara-suara mulai berdatangan. "Ini salah, Kai. Ini nggak benar. Tapi kok rasanya..." Ia bangkit perlahan, mengambil bajunya yang berserakan di lantai. Tapi baru saja ia berdiri, suara Tante Rini terdengar, pelan tapi jelas. "Mau pergi?" Rizky menoleh. Tante Rini sudah membuka mata, memandangnya tanpa senyum, tapi juga tanpa marah. "Enggak, aku cuma nggak tahu. Aku bingung," jawab Rizky jujur. Tante Rini duduk, menarik selimutnya lebih erat ke tubuh. "Aku juga," katanya. "Tapi aku nggak nyesel." Kalimat itu membuat dada Rizky hangat. Ia berjalan kembali, duduk di tepi ranjang, menatap wanita itu yang kini lebih dari sekadar tante kampung di matanya. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang belum punya nama, tapi terasa nyata. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu depan, 3 kali, cepat dan keras. Tante Rini langsung tegak. "Siapa itu?" gumamnya. Rizky menatapnya, ikut gugup. "Jangan-jangan..." "Diam dulu," bisik Tante Rini. Ia bangkit, meraih dasternya, dan mengenakannya dengan cepat. Langkahnya tergesa keluar kamar. Rizky berdiri di balik pintu kamar, menahan napas. Dari ruang tamu terdengar suara laki-laki. "Bu Rini, saya mau ambil motor, kuncinya," katanya, ibu yang pegang. Rizky menutup matanya, pelan-pelan menyandarkan punggung ke dinding. Itu suara Mas Galih, tetangga sebelah rumah yang semalam sempat dia lihat nongkrong dekat pos ronda.
Laki-laki duda juga, tapi jauh lebih muda dari Tante Rini. Dan tiba-tiba, dari balik dinding, Rizky dengar nada suara Tante Rini berubah. Ramah, lembut. Bahkan ada sedikit tawa di sana. Rizky menggigit bibir. Ada rasa aneh di dadanya, panas, kesal, cemburu. Sementara di luar kamar, suara Mas Galih makin dekat. Dan Rizky baru sadar, sepatu dia masih di teras depan. Langkah kaki Mas Galih terdengar masuk sampai ruang tengah. Rizky berdiri diam di balik pintu kamar, jantungnya menghentak seperti jenderang perang. Napasnya cepat, pikirannya kacau. Dia belum sempat menyembunyikan sepatu. Dan di ruang depan, suara Mas Galih terdengar semakin dekat dengan arah suara pintu kamar. Itu sepatu siapa, Bu?" Tanyanya tiba-tiba. Tante Rini terdiam sepersekian detik, tapi cepat sekali dia menanggapi. "Oh itu, sepatu anak saudaraku. Semalam numpang nginap, kebasahan gara-gara hujan." "Kok tumben nggak pernah dengar ibu punya saudara yang muda?" Suara Mas Galih terdengar penasaran, tapi dibungkus senyum basa-basi. Rizky bisa mendengar langkah kaki Mas Galih menjauh sedikit. Tapi kemudian suara itu kembali. "Boleh numpang ke kamar mandi, Bu? Sekalian ngambil air?" Degri Rizky panik. Kamar mandi ada di belakang. Harus lewatin kamar ini. Tante Rini tahu itu. Aduh, airnya mati dari pagi, Mas," ujar Tante Rini cepat dengan suara dibuat kesal. "Saya juga belum sempat nyuci muka." "Walah, ya wis, saya balik lagi nanti sore ya, Bu." Langkah kaki akhirnya menjauh. Pintu depan berbunyi, lalu sunyi. Rizky menarik napas panjang, duduk di tepi ranjang dengan wajah tegang. Tak lama kemudian, Tante Rini masuk kamar, dan begitu pintu ditutup, dia tertawa pelan sambil menggeleng. "Kamu itu, sepatu ditinggal di luar, gimana sih?" katanya sambil mendekat, menampar pelan lengan Rizky. "Maaf," Rizky menunduk, tapi wajah Tante Rini nggak marah sama sekali. Malah dia duduk di pangkuan Rizky, menatapnya dengan tatapan yang beda, lebih dalam, lebih berani. "Kamu cemburu?" tanyanya tiba-tiba dengan senyum nakal di bibirnya. Rizky diam, lalu angguk pelan. Tante Rini mencium lehernya, pelan. "Bagus." Tangannya menyusup di balik kaos Rizky, sementara tubuh mereka kembali terjebak dalam panas yang belum sempat reda sepenuhnya sejak malam tadi. Tapi kali ini bukan hanya nafsu, ada sesuatu yang lain, perasaan yang membuat sentuhan mereka jadi lebih berarti dan lebih berbahaya. Di luar, suara ayam mulai berkokok, kampung mulai hidup. Tapi di dalam kamar itu, dua orang sedang bermain dengan api. Dan mereka sadar betul, api itu suatu saat bisa membakar segalanya. Siang itu Rizky tidak pulang ke rumah. Ia beralasan lewat pesan singkat ke ibunya. "Nginep di rumah temen mah, main PS sampai malam." Kalimat singkat yang menyimpan kebohongan panjang. Tante Rini sedang duduk di meja makan, mengenakan daster baru berwarna merah marun, rambutnya dibiarkan tergerai. Wajahnya terlihat bersih, segar, seperti tidak ada dosa yang baru ia lakukan berulang kali sejak semalam. Rizky berdiri di ambang pintu dapur, memperhatikannya diam-diam. "Ayo makan dulu, lapar kan?" katanya tanpa menoleh. Rizky hanya mengangguk, lalu duduk berseberangan. Mereka makan dalam diam. Tapi bukan diam yang canggung, lebih seperti diam yang syarat makna, seperti dua orang yang baru saja menyatu, tapi belum siap menghadapi kenyataan. "Aku bisa datang lagi besok?" tanya Rizky akhirnya. Tante Rini menoleh, menyuapkan nasi ke mulutnya dengan santai. "Bisa, tapi jangan tiap hari, nanti orang-orang curiga." Rizky mengangguk, tapi raut mukanya berubah. "Mas Galih suka kamu ya?" Tante Rini diam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Banyak yang suka tante, tapi yang tante cium semalam, cuman kamu." Rizky terdiam, tapi senyum kecil muncul di bibirnya. Ia merasa istimewa, terpilih.
Tapi di balik rasa itu, ada bara kecil dalam dadanya, perasaan posesif yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa hari berlalu, Rizky mulai sering mencari alasan untuk datang ke rumah itu. Kadang bantuin benerin keran, kadang pura-pura disuruh orang rumah ngantar makanan. Tapi makin lama, kedatangan itu bukan soal alasan lagi. Ia datang karena ketagihan, bukan cuma tubuh Tante Rini, tapi juga perhatian, kelembutan, dan rasa dimiliki yang tidak ia dapat dari gadis-gadis seusianya. Sampai akhirnya, pada suatu sore, sesuatu terjadi. Rizky datang tanpa memberi kabar, tapi rumah tampak sepi. Pintu tidak dikunci seperti biasa. Dia masuk pelan, memanggil, "Tante." Tidak ada jawaban. Ia melangkah ke ruang tengah dan terhenti. Di sana duduk di sofa Mas Galih, mengenakan kaos oblong dan celana pendek, sedang menyeruput kopi. Tatapan matanya langsung menusuk ke arah Rizky. "Loh, kamu Ki," katanya datar. Rizky gugup. Anu, saya disuruh ibu ke sini ngantar kerupuk." Mas Galih tidak menjawab, ia hanya menatap lama. Lalu pelan-pelan tersenyum, tapi bukan senyum ramah, lebih seperti senyum orang yang tahu sesuatu. "Tante Rini lagi mandi," ucap Mas Galih santai sambil mengaduk kopinya. "Tadi juga baru selesai masak buat saya." Darah Rizky langsung naik ke kepala. Ada rasa asing, panas, pahit, marah, cemburu, semua jadi satu. Ia ingin bertanya, ingin memastikan, tapi mulutnya terkunci. Mas Galih bangkit dari duduknya, berdiri dekat Rizky. Lalu dia menepuk bahu pemuda itu sambil berbisik, "Hati-hati Ki, tante kampung itu kadang lebih lihai dari cewek kota." Langkahnya pelan keluar dari rumah, meninggalkan Rizky berdiri sendiri dengan detak jantung yang tak menentu. Dan dari dalam kamar mandi, terdengar suara air dimatikan. Dan suara langkah kaki mendekat. Pintu kamar mandi terbuka, uap tipis masih mengepul dari balik pintu yang hanya tersangkal separuh. Tante Rini muncul dengan handuk melilit tubuhnya, rambut basah menempel di leher dan pundaknya. Begitu melihat Rizky berdiri di ruang tengah dengan wajah tegang, dia langsung tahu sesuatu terjadi. "Kamu kenapa?" tanyanya, sambil berjalan santai ke arah kamarnya. Rizky tidak menjawab. Matanya mengikuti setiap langkah wanita itu, dari ujung kaki sampai lehernya yang masih meneteskan air. Ada hasrat yang masih hidup di dalam dirinya, tapi kini dibarengi kemarahan. "Aku ketemu Mas Galih," ucap Rizky akhirnya, suaranya datar tapi dingin. Tante Rini berhenti sejenak, lalu menoleh. "Terus?" Dia bilang, "Kamu masakin dia. Dia minum kopi di sini. Dia bilang kamu baru mandi." Rizky melangkah maju. Dia bilang, "Aku harus hati-hati, karena tante, lihai." Tante Rini diam beberapa detik, lalu dia mendekat, masih dengan tubuh hanya tertutup handuk, dan berdiri tepat di depan Rizky. "Dan kamu percaya omongan dia?" bisiknya. "Aku nggak tahu harus percaya siapa," jawab Rizky jujur, napasnya berat. "Aku nggak ngerti. Kita ini apa, Tan?" Tante Rini tersenyum samar. Tangannya menyentuh pipi Rizky, lalu turun ke lehernya pelan. "Kamu ini anak baik, Ki, tapi kamu belum ngerti dunia orang dewasa." "Aku ngerti cemburu," potong Rizky, nada suaranya meninggi. "Aku ngerti sakit hati. Aku ngerti kalau kamu nyentuh aku dengan cara yang bukan cuma buat main-main." Tante Rini menatapnya lama. Matanya yang biasanya tenang, kini berkaca-kaca. Tapi senyumnya tetap ada. Senyum seseorang yang terbiasa menyembunyikan luka. "Kamu satu-satunya yang bikin aku pengen buka hati lagi," katanya pelan. "Tapi aku nggak bisa janji akan jadi milikmu sepenuhnya. Hidupku terlalu banyak luka, Kai." Rizky menatapnya. Di antara kemarahan ada sisi dirinya yang mengerti, yang iba, tapi juga tetap ingin memiliki. Ia melangkah maju, memeluk Tante Rini erat, mencium bahunya yang masih basah. "Aku nggak butuh janji,"
bisik Rizky. Aku cuma mau jadi satu-satunya yang kamu peluk malam ini. Dan di sanalah mereka kembali larut, di antara konflik yang belum selesai, di antara rasa yang semakin dalam, tapi tidak punya tempat untuk tumbuh bebas. Tante Rini melepaskan handuknya. Rizky mencium setiap luka yang tak terlihat. Dan malam kembali menjadi tempat bagi rahasia yang makin gelap dan makin sulit dihentikan. Malam itu, hujan turun lagi. Seolah langit tahu bahwa rahasia yang dibangun dalam sunyi kini mulai menggelegak, siap tumpah kapan saja. Rizky berbaring di ranjang Tante Rini. Tubuhnya masih menyatu dengan tubuh perempuan itu. Tidak ada suara selain napas mereka yang pelan dan detak jantung yang mulai tenang. Tapi, kepala Rizky justru dipenuhi banyak hal, lebih dari sekadar gairah. Tante pernah mikir, kalau semua ini ketahuan, gimana? Tanyanya tiba-tiba. Tante Rini, yang sedang menggulung-gulung jari di dada Rizky, hanya diam, lalu menjawab lirih. Pernah. Tapi kadang, aku udah terlalu lelah buat takut. Rizky menoleh menatap wajahnya. Aku takut. Kamu masih muda, kamu punya banyak pilihan. Aku cuma tempat singgah. Rizky menggeleng, menangkup wajahnya dengan kedua tangan. Kamu bukan tempat singgah, kamu rumah. Kalimat itu membuat dada Tante Rini bergetar. Air matanya jatuh satu tetes, tanpa suara. Tapi ia segera menyembunyikannya dengan ciuman panjang di bibir Rizky. Membungkam rasa takut, menegaskan bahwa malam itu masih milik mereka. Namun, keesokan harinya, badai mulai datang. Di sekolah, Rizky duduk di bangku kelas dengan gelisah. Kepalanya tak bisa fokus pada pelajaran. Tangan gemetar ketika ada pesan masuk ke HP-nya dari nomor tak dikenal. Enak ya main sama tante-tante? Hati-hati besok semua orang tahu. Rizky langsung pucat. Ia membaca ulang pesan itu 3 kali, jantungnya berpacu kencang, ia tidak bisa berpikir. Siapa yang tahu? Mas Galih? Atau orang lain? Sementara itu di rumah, Tante Rini sedang menjemur pakaian ketika ada ibu-ibu tetangga lewat dan meliriknya tajam. Ibu kemarin lihat Rizky keluar dari rumahnya pagi-pagi. Masih pakai baju yang sama loh, kata salah satu dengan nada sinis, seolah melempar kail. Tante Rini hanya tersenyum, tapi tubuhnya tegang. Semua perlahan mulai bocor. Dan ia tahu waktunya semakin sedikit sebelum semuanya terbakar. Di malam yang sama, Rizky nekat datang lagi. Dengan wajah panik, ia menunjukkan pesan misterius itu pada Tante Rini. Kayaknya mereka udah tahu, Tan. Tante Rini membaca pesan itu, wajahnya tetap datar, tapi napasnya mulai berat. Kita harus siap. Kalau mereka mau hancurin aku, ya udah. Aku udah hancur dari dulu. Tapi kamu jangan sampai kena. Aku nggak peduli. Aku nggak bisa ninggalin kamu sekarang, kata Rizky dengan suara tegas. Dan untuk pertama kalinya, Tante Rini menangis di depan Rizky. Bukan karena luka lama, tapi karena takut kehilangan sesuatu yang baru. Cinta yang tumbuh di tempat yang tak seharusnya. Matahari pagi menembus jendela rumah kayu itu, menyinari debu-debu kecil yang melayang pelan di udara. Rumah yang dulu penuh bisik rahasia dan tawa lirih kini sunyi. Tak ada suara langkah kaki Rizky di lantai kayu, tak ada aroma kopi dari dapur, tak ada suara pintu kamar yang dibuka pelan dengan debaran jantung yang tak pernah tenang. Tante Rini duduk sendirian di ruang tamu, mengenakan daster putih sederhana. Rambutnya digelung rapi, wajahnya polos tanpa riasan. Di tangannya ada secarik kertas, surat tulisan tangan dengan huruf khas Rizky. Sedikit berantakan tapi penuh emosi. Tan, maaf, aku harus pergi. Bukan karena aku nyesel, tapi karena aku sadar cinta kita nggak bisa hidup di dunia nyata ini. Semua terlalu sempit buat perasaan sebesar ini. Tapi aku nggak akan lupa apapun. Setiap sentuhan, setiap tatapan. Kamu bukan tempat singgah, kamu rumah. Tapi sekarang aku harus belajar bikin rumah sendiri. Terima kasih karena udah nyelamatin hatiku.
walau cuman sebentar. Rizky, air mata menetes di pipi Tante Rini, bukan karena kehilangan, tapi karena kebanggaan. Rizky akhirnya tumbuh. Lelaki muda itu telah belajar tentang cinta, kehilangan, dan keberanian memilih jalan sendiri, meski jalannya penuh luka. Di kampung, cerita tentang mereka hanya jadi bisik-bisik basi. Orang-orang sudah punya gosip baru. Mas Galih pun tak pernah lagi terlihat nongkrong di depan pos ronda. Semuanya kembali berjalan, seolah tak ada yang pernah terjadi. Tapi, setiap kali angin sore berhembus melewati jendela, Tante Rini masih bisa mencium bayangan tubuh muda itu di dalam rumahnya. Masih bisa mendengar suara tawa kecilnya. Masih bisa merasa dicintai. Dan di suatu kota kecil yang lain, seorang pemuda bernama Rizky duduk di balkon kontrakannya, menatap senja. Di tangannya, secangkir kopi yang rasanya tak pernah sama, seperti buatan tangan itu. Tapi hatinya tenang, karena kadang cinta yang tidak berakhir adalah cinta yang paling membekas, yang tinggal dalam sunyi, tapi hidup selamanya dalam ingatan.